Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni Muhammad Simon. Saya dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor hubungan antar personal dan personal yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama, faktor psikologis, yakni tentang konsep diri dan persepsi diri. Konsep diri adalah kesimpulan yang Anda ambil tentang diri Anda sendiri. Konsep diri itu muncul karena Anda bertanya tentang diri kita yang sebenarnya, seperti Anda melihat tubuh Anda di cermin dan Anda berkata, "Kenapa tubuh saya kurus? Apa yang saya harus lakukan?" Dari situlah Anda menilai diri Anda sendiri sebagai orang yang berharga. Lalu, bagaimana Anda melihat orang lain dan dunia keliling? Bagaimana Anda melihat dunia sekitar? Itu tergantung pada apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Sementara apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda itu dapat mempengaruhi bagaimana Anda melihat dunia. Jadi, konsep diri itu sebenarnya bagaimana kita mengartikan diri sendiri. Selanjutnya ada dimensi-dimensi psikologis dari persepsi. Yang pertama ada attention atau perhatian, merupakan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemampuan ini merupakan salah satu variabel psikologis yang penting yang mempengaruhi komunikasi. Bila seorang berkata-kata kepada kita dengan volume nada suara yang tajam dan menjadi besar, maka kualitas suara itu mempengaruhi atensi atau perhatian kita. Jadi atensi dapat menentukan manakah yang pesan menarik perhatian dan relawan. Artinya pesan itu sebenarnya familiar dengan kita. Selanjutnya ada selective processes. Setiap individu melewati sebuah proses untuk menentukan perhatian pada pesan yang familiar dengan dia, namun harus kita sadari kemampuan setiap individu tidaklah sama. Hanya orang-orang dengan tingkat perhatian yang tinggi saja yang mungkin akan tertarik terhadap begitu banyak masukan dari luar. Yang pasti adalah setiap individu mempunyai mekanisme untuk memproses secara selektif berbagai pesan yang datang dari luar. Proses itu kita sebut selective process, yaitu proses untuk memilih pesan dari luar. Adapun bentuk selektif itu antara lain selektif perspektif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah fakta bahwa segala sesuatu tidak selalu diterima dengan cara yang sama oleh individu-individu yang berbeda-beda pada kesempatan yang berbeda-beda pula. Kemudian ada selective attention, adalah perbedaan kemampuan dari setiap individu untuk berkonsentrasi terhadap pesan yang diterima. Hal ini dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu. Selanjutnya ada selective exposure, adalah kecenderungan setiap individu untuk menyatakan dirinya menerima atau menolak pesan yang mendorongnya untuk mendekat atau menjauh. Selanjutnya ada selective retention, adalah merefleksikan dampak dari pengalaman individu di masa lalu yang mendorongnya membuat satu referensi terhadap informasi yang menerpanya. Motivasi berkomunikasi. Motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri kita maupun dari orang lain yang diarahkan menuju ke suatu sasaran yang mempunyai daya tarik karena sesuatu itu harus dicapai agar memenuhi kebutuhannya.
Fakta menjelaskan bahwasannya komunikasi itu merupakan suatu tujuan yang bersifat posesif atau tertentu bagi pemenuhan sebuah kebutuhan. Kita dapat membedakan bahwasannya motivasi atau dorongan dari dalam diri kita untuk bisa berkomunikasi sekurang-kurangnya agar bisa memenuhi dua jenis kebutuhan, yakni kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Itu dapat disimpulkan bahwasanya motivasi berkomunikasi adalah suatu dorongan yang hadir dari dalam diri kita sendiri maupun kepada orang lain, agar kita bisa berbicara aktif atau berkomunikasi terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain untuk bisa memenuhi dua jenis kebutuhan tadi, yakni kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial harus ada motivasi berkomunikasi. Memang harus ada itu guys, motivasi berkomunikasi. Teman-teman, faktor personal dalam komunikasi antar budaya bukan hanya menunjukkan tentang segala hal yang berhubungan dengan seseorang, tetapi juga menjadi latar belakang di mana kita dapat mengetahui orang itu berasal dari mana. Contohnya adalah ketika dia bercerita tentang Gorontalo, maka latar belakang yang kita lihat di dia adalah latar belakang orang Gorontalo. Nah, faktor-faktor personal ini bukan hanya untuk melatar belakangi komunikasi antar budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk kita men-share pikiran dan juga perasaan. Kemudian ada faktor sosial yang menyebabkan dia dapat bersosialisasi dengan baik. Jadi orang-orang yang nantinya melakukan komunikasi antar personal ini tentunya harus pandai dalam memahami lawan bicaranya agar dia tahu tentang komunikasi apa yang efektif yang harus dilakukan agar tidak terjadinya noise atau kesalahan arti dari hal-hal yang dia ungkapkan tersebut. Terima kasih. Jadi teman-teman, ada dua faktor personal yang dapat mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama, faktor psikologi, dan yang kedua faktor personal sebagai identitas diri. Faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan seseorang. Contohnya, ada dua orang sedang duduk dan yang satunya mengamati perasaan orang tersebut. Apakah dia sedang sedih atau senang atau lagi memikirkan sesuatu seperti itu contohnya. Faktor personal sebagai identitas diri adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya. Contohnya orang yang emosional. Orang yang emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya dimanapun dan kapanpun.